Kolesterol menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering dikeluhkan banyak orang. Padahal kolesterol merupakan salah satu jenis lemak yang dibutuhkan dalam tubuh. Selain diproduksi secara alami oleh organ hati, kolesterol juga bisa didapat dari daging dan susu. Bagi tubuh, kolesterol dibutuhkan untuk membentuk sel-sel sehat, hormon, serta vitamin D. Namun, kadar kolesterol yang melebihi kondisi normal justru akan berakibat buruk bagi tubuh. Gaya hidup dan pola makan kita tanpa disadari menjadi pemicu kolesterol tinggi dalam darah. Kebiasaan merokok, jarang berolahraga, mengonsumsi minuman beralkohol berlebih, dan makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh, serta mengalami stres merupakan faktor umum penyebab kolesterol tinggi. Sayangnya, masalah kolesterol ini sering dialami tanpa gejala tertentu. Akibatnya, kebanyakan orang tanpa sadar memiliki kadar kolesterol yang tinggi saat terserang komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Salah satu kunci agar terhindar dari masalah kolesterol adalah dengan menerapkan pola makan dan gaya hidup yang seimbang dan sehat. Lantas, bagaimana tips dan solusi agar kolesterol terkendali dan hidup lebih sehat? Ikuti pembahasan lengkapnya di Halo Dokter. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Marcella. Halo teman sehat, ketemu lagi di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Dan tadi kita baru aja ngelihat ada tayangan Marcella ya, terkait tentang kolesterol. Ya, di mana orang banyak berpikir bahwa kolesterol itu gara-gara kebanyakan makan duren, makan kambing. Apakah iya? Coba kita tanya sama ahlinya, ada siapa nanti yang kita undang? Kita mengundang dua narasumber yang keren banget. Yang pertama ada dokter spesialis penyakit dalam. Nah itu dia, karena banyak orang bilang, oh kalau kolesterol tinggi ntar kena ke jantung, ya kan, kena ke otak, kena ke limpa, kena ke babat. Gak ada babat. Gak ada, manusia gak punya babat, gak punya limpa ya. Tapi maksudnya berbahaya, sebahaya apa sebenarnya? Makanya ntar akan dibahas. Dan ada lagi, makanan apa yang sesungguhnya benar-benar menyebabkan kolesterol? Mau ngundang siapa kita? Kita mengundang dokter spesialis gizi klinik. Keren banget kan? Itu dia, jadi ntar boleh nanya tuh ya sama dokter gizinya. Dok, malam ini saya makan malamnya apa? Mana tahu dokternya nggak bisa jawab lah. Yang pasti bisa ketahuan, oh rupanya bener mungkin telur yang bikin kolesterol naik. Atau jangan-jangan bakwan goreng, kita nggak tahu. Tanya langsung sama beliau. Tapi nggak perlu datang kemari kejauhan. Tinggal buka DM-nya, ketik di DM ya, kirim ke @haloDokter_TVRI. Makanya stay di Halo Dokter karena sehat itu asik. Halo teman sehat, ketemu lagi di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Dan hari ini kita lagi ngomongin soal kolesterol. Oh salah, kolesterol. Nah itu dia. Dan kita mau tahu nih, apakah memang benar bahwa yang namanya kolesterol itu komplikasinya banyak? Apakah bisa tadi bikin stroke ya kan? Kena serangan jantung. Jantung ya kan, apalagi stroke itu stroke belanjaan yang panjang loh. Beda lagi ya? Bukan ya, sorry. Biar lebih jelas tidak pada ngalor ngidul, kita akan mengundang siapa? Silahkan dipanggilkan Marcella. Hari ini ada tamu spesial kita, Dr. Aditya Satrio Faradisto, spesialis penyakit dalam. Dokter Adit, silahkan Dokter Adit. Iya, mantap, monggo di sini dok. Ya. Apa kabar? Baik. Ya. Terima kasih dok, udah jauh-jauh ya. Ya, sama-sama. Iya, dari GBK kan jauh? Nggak ya? Oh iya. Dekat, itu mah dekat ya, barusan habis lari katanya. Iya. Dokter Adit, dengar-dengar katanya yang namanya kolesterol itu jahat. Oh iya. Penyakitnya bisa kemana-mana, bisa bikin stroke, bisa bikin sakit jantung, bisa bikin segala macam. Apakah benar? Oke, nanti habis ini kita jelaskan. Jadi, monggo. Kolesterol itu bisa dikatakan sebagai silent killer. Kenapa silent killer? Tahu? Karena diam-diam dia? Iya benar, karena dia diam-diam menyakitkan. Waduh. Jadi dia diam-diam, tiba-tiba orang tanpa ada gejala, tiba-tiba kena.
Tanpa ada gejala. Tanpa ada gejala, maka dikatakan sebagai silent killer. Oke. Nah, terus gimana aja dikatakan sebagai orang itu punya kolesterol? Gimana tuh, Dok? Nah, kita biasanya membagi kolesterol itu sendiri dikatakan sebagai kolesterol baik dan jahat. Oke. Berarti bukan Seperti hanya manusia yang baik dan Oh, jahat ya. tidak, tidak. Kolesterol Kolesterol juga ada ternyata baik dan jahat. Nah, dikatakan dia sebagai kolesterol yang jahat karena dia itu adalah kolesterol yang membawa dari hati ke seluruh tubuh. Oke. Dinamakan sebagai LDL, atau LDL. Low Density Lipoprotein. Bukan long distance relationship. Nah, itu LDR. jangan berat ya. Oke, nah dikatakan sebagai LDL atau low density lipoprotein karena dikatakan sebagai kolesterol yang keluar dari hati dan dibawa ke seluruh tubuh. Oke. Nah, dikatakan dia dibawa ke seluruh tubuh. Kalau dia dalam kadar yang tinggi dikatakan sebagai kolesterol jahat dan akan menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit seperti penyakit stroke, penyakit serangan jantung, dan resiko dari aterosklerosis. Oke, Dok, tapi aku penasaran. Tadi kan dokter bilang diam-diam menghanyutkan. Ya. Berarti sebenarnya kolesterol itu nggak ada gejalanya dong kalau belum Betul. bikin komplikasi. Jadi memang kolesterol itu dia hampir nggak ada sama sekali gejalanya. Dia tuh hanya diam-diam, hanya beberapa orang kalau memang dia sudah kadarnya sudah tinggi dan menjadi terjadinya penyumbatan yang sedikit, baru ada kayak gejala seperti pusing kepala atau mungkin lehernya sakit di terasa. belakang leher ya? Iya, biasanya. itu ada. Itu tapi lebih kepada kalau sudah dalam kadar yang Sekali. tinggi dan akan terjadi penyumbatan. Berarti sudah komplikasi dulu itu, Maya. Iya, gitu. Oke, lanjut Dok, silakan. Dan yang kedua dikatakan lagi sebagai kolesterol baik atau HDL, High Density Lipoprotein. Dikatakan sebagai kolesterol baik yaitu ketika kolesterol itu dia yang dibawa ke hati. Dari seluruh tubuh sudah ada di pembuluh darah dibawa ke hati karena sebenarnya hati itu yang Metabolisme lah. Betul, memetabolisme dari protein itu sendiri. Ya. Jadi memang tadi LDL itu yang jahat ya masalahnya. LDL itu yang jahat, HDL Oke. itu yang baik. LDL yang keluar dari hati, lebih kayak unek-unek berarti ya? Ya, Keluar kalau dari jadi kalau hati. punya unek-unek apa bisa dikeluarin ya. Oke, oke. Hal-hal jahat itu berarti nggak baik kalau Nggak dibilang baik, terus. mendingan dikeluarin. Nggak boleh disembunyikan Dok, terus. mau tanya ya. nih, kalau angka kolesterol normal itu berapa sih Ya, sebenarnya? jadi sebenarnya kita membagi kolesterol itu dia ada 4 kalau profil lipid. Dia namanya kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Oke. Ya. Kalau kolesterol total itu dia adalah semuanya, ya. Kalau yang kedua itu LDL dikatakan sebagai kolesterol jahat. Kalau kolesterol total dia bagusnya di bawah 200. Kalau LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat, dia targetnya di bawah 160, ya. Oh, Ya. Tapi kita melihat juga kolesterol jahat itu dia juga memiliki target yang berbeda pada pasien-pasien tertentu. Kayak misalnya nih, pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien dengan diabetes ataupun pasien dengan rokok. Itu targetnya lebih rendah lagi. Berapa? Bisa sampai 100. Oh, Di bawah 100 dan bahkan kalau dia lebih ekstrim lagi bisa sampai di bawah 60. Wow, gitu. LDL-nya? LDL-nya. Jadi makanya ketika pasien-pasien memiliki kolesterol tinggi, dia yang benar adalah untuk mengecekkan LDL, HDL, dan trigliserida. Tiga Dia ya? harus mengecek itu semua, bukan hanya kolesterol total. Karena target dari pengobatan kolesterol yaitu adalah menurunkan dari LDL-nya. oke. Seperti itu. Nah gini Dok, kan sekarang juga banyak tuh yang orang ngecek di apotek-apotek Ya. gitu ya kan, Ya. yang Pakai jari. dicocol Jari jarinya itu tuh, ya. cetak gitu kan. Keluar angka misalnya 200, nah itu valid nggak? Ya. Akurat nggak tuh? Ya, memang kalau untuk di pemeriksaan dari jari yang hasilnya itu dia di bawah 200, ya itu memang sebagai deteksi awal. Oke. Tapi itu adalah sebagai kolesterol total. Ya, Artinya? dia adalah kolesterol total yang benar, tapi itu bukanlah hal yang satu-satunya pemeriksaan yang digunakan. Oke. Bisa untuk screening awal. Jadi ketika ada seseorang yang dia mendeteksi dari pemeriksaan di jari kolesterol totalnya itu dia adalah di atas 200, dia harus mulai melanjutkan pemeriksaan lain Oke. seperti pemeriksaan LDL, HDL, dan trigliserida. Oke, ngeliat mana yang jahat, mana yang enggak tuh. Betul. Mungkin nggak 200 itu baik semua? Bisa. Jadi Bisa? gini, jadi ada beberapa orang dia memiliki HDL yang tinggi, high Oke. density lipoprotein, yaitu kolesterol baik. Jadi kolesterol totalnya seakan-akan dia masih 210. Oke. Terus jadi ketika dia masih 210, dia itu loh HDL-nya ternyata tinggi, LDL-nya dia ternyata cukup. Ya sudah, berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi meskipun penting bagi tubuh, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Oke. Ya, kalau kolesterol itu dia tinggi disebut sebagai kolesterol tinggi, sering dialami biasanya pada orang dewasa walaupun tidak memungkiri bahwa pada anak-anak juga ada didapatkan kolesterol yang tinggi. Oke. Seperti itu. Lanjut Dok, silakan Dok.
Oke, yang berikutnya yaitu yang pemeriksaan yang berikutnya yaitu HDL. Nah ini sebenarnya HDL itu dia kalau dikatakan sebagai kolesterol baik atau high density lipoprotein jika dia kadarnya itu di atas 60, itu dia yang dikatakan bagus. Orang yang biasanya memiliki kolesterol tinggi itu dikatakan kalau HDL-nya itu dia rendah, kolesterol baiknya rendah. Berarti kan kalau kolesterol baiknya dia rendah, dia yang dibawa ke dalam hati juga rendah, itu dikatakan sebagai kolesterol baiknya rendah dan itu sebaiknya bisa dinaikkan. Gimana cara naikannya? Gimana tuh? Nanti setelah itu ada dari bagian gizi untuk makan makanan yang bisa menaikkan HDL dan menurunkan LDL. Berarti Gitu. menaikkan yang baik dan menurunkan yang jahat gitu. Betul. Marcella. Ya, Oke. karena yang baik harus dibanyakin, yang jahat dikurangi. Kalau olahraga itu bisa menurunkan kolesterol? Iya betul, jadi nanti ada beberapa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kadar kolesterol yang normal. Yang pertama memang olahraganya harus bagus, olahraga yang harus rutin. Ya, bagaimana olahraga rutin itu? Dia harus olahraga yang teratur. Dan yang kedua memang yang paling penting sebenarnya dari kolesterol adalah mengatur pola makan dan gizi yang seimbang. Iya, betul. Ya, jadi bukan dikatakan bahwa makanannya harus yang begini, makan harus begitu, tapi harus gizi yang seimbang. Berarti nggak bisa juga dibilang saya olahraga biar bisa makan seenaknya gitu, nggak bisa, Nggak ya, nggak juga. boleh ya sampai Itu harus ada juga. Iya, sampai makan pasir, makan semen, jangan. Ya, tapi tetap harus seimbang tuh antara Betul yang namanya sekali. olahraga dengan kemudian juga dari pola makan dia. Ya, itu dulu yang benar Dok, sekali. kapan orang itu harus minum obat penurun kolesterol? Oke, ini juga yang paling sering ditanyakan ya. Kenapa? Kapan sih kita harus minum obat kolesterol? Boleh nggak sih kita cuma olahraga doang tanpa minum obat-obatan sama sekali? Sebenarnya kalau dia masih dalam kategori, jadi kan kita harus membagi pasien-pasien itu atau orang-orang itu masuk dalam kategori resiko tinggi, resiko rendah, ataupun tanpa resiko. Oke. Ya, kalau dia tuh masuk ke resiko tinggi, seperti apa nih resiko tinggi? Punya penyakit diabetes, punya riwayat penyakit jantung, punya riwayat darah tinggi, ataupun dia merokok. Nah, itu dia. Itu sudah masuk dalam resiko sedang ke resiko tinggi. Dan itu mau nggak mau harus mulai rutin minum obat dengan target LDL yang sangat rendah, yaitu di bawah 100 gitu. Tapi kalau memang dia misalnya masih usianya aktif, dia masih usianya 30-an, terus juga kadar kolesterolnya dia bagus, masih sekitaran 200 ke bawah, ataupun mungkin 200 naik sedikit. Ya, itu sebenarnya obat masih belum perlu. Oke. Dia bisa untuk dilakukan namanya olahraga yang bagus. Gaya hidup lah ya pokoknya. Betul, terus juga makannya juga harus yang bagus. Nah itu akhirnya dia bisa menurunkan kolesterol secara alami. Oke. Tapi ada satu lagi dinamakan sebagai familiar hyperkolesterolemia. Itu apa? Itu jadi memang seseorang yang memiliki riwayat keluarga punya penyakit kolesterol, akhirnya dia mau nggak mau secara genetiknya itu ada gangguan membuat kolesterol dia jadi tinggi. Nah, kalau memang itu, walaupun dia usianya muda, tidak punya faktor resiko apapun, ya dia mau nggak mau harus mulai meminum obat-obatan penurun kolesterol. Dok, mau tanya. Tadi kan sempat mention ya, kolesterol tuh bisa bikin stroke, serangan jantung, bisa bikin arteriosklerosis. Betul. Nah, apa tuh? Nah, itu Oke, dia. ya ini. Jadi memang karena kolesterol itu kan dia adalah lemak ya, lemak yang ada di dalam darah, Ya. yang dia akhirnya berputar di dalam peredaran darah. Yang pada orang normal seharusnya peredaran darah itu kan dia lancar ya, dia tidak ada terlalu banyak lemak-lemak. Nah, ketika dia mulai ada lemak banyak dalam peredaran darah, dia akan menumpuk. Biasanya dia membuat pembuluh darah itu yang harusnya dia rigid, yang harusnya tuh dia bagus, dia akhirnya ada menyempit karena sumbatan dari kolesterol. Itu dinamakan sebagai arteriosklerosis atau dikatakan namanya penumpukan dari kolesterol itu. Nah, kalau dia masih menumpuk di pembuluh darah yang besar, dia mungkin masih aman-aman aja. Oke. Tapi ketika dia sudah menumpuk di pembuluh darah yang lebih kecil, Jantung ya? iya, pembuluh darah jantung, udah itu juga pembuluh darah otak. Yang tidak ada kolateral juga ya? Iya, itu yang berbahaya. Bikin stroke tadi. serangan Ya, jantung kalau juga. dia membuat penumpukan di pembuluh darah otak, berarti akhirnya darah itu tidak bisa memvaskularisasi otak, dia bisa terjadinya stroke. Ketika dia terkena ke arteri yang ada di pembuluh darah di jantung, ya itu arteri-arteri kecil, arteriol kecil, itu juga bisa menyebabkan terjadi serangan jantung. Mau tanya dok, kan teman saya ini banyak yang merokok gitu ya. Nah. Bahayanya apa sih Nah. kalau suka merokok, suka makan jeroan? Aduh, gitu. kombinasinya Itu pas kombinasi, itu, abis semuanya jeroan ada makan- itu. Coba tolong dijelasin dok gimana? Oke, jadi kalau memang merokok itu yang menyebabkan dia berbahaya itu adalah
merokok itu membuat vaskuler itu dia menjadi keras. Maksudnya keras itu adalah orang normal ketika dia ada pembuluh darah itu kan dia bisa geraknya itu dia aman. Maksudnya aman itu yaitu dia bisa membesar, mengecil. Jadi ketika dia ada sumbatan sedikit, dia tuh masih bisa mengkompensasi. Dia akhirnya membesar, dia aman. Tapi ketika orang dengan rokok yang tinggi, itu pembuluh darahnya nggak bisa vaskularisasi. Ya, oke, kalau gitu kita sebenarnya masih banyak banget nih yang kita pengen bahas ya. Tapi kita mesti jeda sejenak ya, jadi stay di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kalau mendengar kata kolesterol, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kamu? Gorengan, lemak, minyak, gitu-gitu sih. Penyakit. Biasanya makanan berlemak gitu atau enggak makan makanan yang emang rusak badan ya. Menurut kamu, makanan apa yang membuat kolesterol cepat naik? Gorengan kali ya. Makanan tinggi lemak, daging, terus juga minyak-minyakan seperti kayak gorengan, ayam goreng, kulit, dan terus juga jeroan, babat, usus, ati ampela. Kayak gorengan, terus yang pokoknya minyak-minyakan tuh bikin kolesterol naik. Bila tingkat kolesterol tinggi, apa langkah pertama yang dapat kamu lakukan? Diet sih langsung pasti. Diet gorengan, nggak makan gorengan lagi. Sama jaga pola makan yang pasti. Makanan pola sehat sih, terus juga mengubah hidup untuk pola sehat, kurang-kurangi yang berminyak, jeroan, makanan berminyak, makanan jeroan, terus juga mungkin lebih banyak makan sayuran dan protein seperti ikan. Ke dokter, terus juga jaga pola makan kita sih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita lagi ngomongin apa tadi Marcella? Kolesterol. Kolesterol itu dia. Tadi kita udah sedikit banyak ngobrol sama Dokter Adit ya? Iya, tentang kolesterol dan penyakit-penyakitnya. Itu dia. Dan tadi ada video tuh barusan tuh, ada video tuh. Oh iya. Masyarakat tanyain, kolesterol dari mana aja? Tadi ada Makanannya. makanannya. Tadi ada mas-mas ngomong gini barusan, babat, terus kemudian ati ampla. Kayak lagi mesen di Padang ya. Iya, udah abis ini datang nih berarti. Saya nanya makanannya nih, bungkus apa makan sini nih kayak gitu kan. Nah, Iya, boleh. supaya lebih jelas kita panggil siapa lagi yuk. Marcella. Dokter spesialis gizi klinik. Siapa Dr. namanya? Tanlina SPGK. Nih itu dia. Monggo Dokter Tan. Halo Silakan, dokter, Dokter Tan. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Monggo Dok. Selamat siang. Dok, tadi kan masyarakat udah ngomong tuh katanya berarti kita nggak boleh dong banyak-banyak makan gorengan, makan babat, makan apa tadi Marcella? Katanya banyak lah pokoknya. Jeroan. Jeroan tuh dia. Yang benar gimana sih dok? Boleh nggak sebenarnya dok? Jadi ada beberapa makanan yang mengandung tinggi kolesterol. Oke. Misalnya nomor 1 biasanya kita sering makan yang cepat saji. Makanan cepat Fast food saji, ya? fast food seperti hamburger, pizza, itu dia kandungan kolesterolnya tinggi. Kemudian es krim juga mengandung susu full cream. Nah, dia juga kandungannya tinggi. Kemudian ada lagi steak. Steak itu biasanya kan daging sapi yang lemaknya banyak, apalagi digabung dengan kentang goreng. Enak ya padahal Nah, dok ya. ya, Aduh, enak jadi banget itu. kolesterolnya itu tambah tinggi. Tapi dok, maaf banget dok. Nah, penasaran, kan steak ada sirloin, ada Tenderloin. Mana yang lebih baik? Ada yang lebih baik. Ada rib eye juga. Aduh. Lapar saya jadinya. Yang Beda nggak, Dok? yang bagus biasanya daging tanpa lemak. Ya, biasa sih tenderloin ya. Nah, kalau misalnya yang sekelilingnya lemak, nah itu yang paling tinggi kolesterolnya. Cuma kalau lebih enak masih sirloin kayaknya ya. Ya, Enak ya, sirloin. jadi kita Yang kalau mau berlemak itu yang luar biasa biasanya. Iya, kalau mau makan daging sapi, pilihlah dagingnya yang kurus, yang tanpa lemak. Dan jangan digabung dengan kentang goreng. Biasanya sih kentangnya direbus. Tuh, jadi kolesterolnya nggak tambah tinggi di situ. Oke. Apalagi dok yang banyak? Kemudian jeroan, kadang-kadang jeroan juga selain mengandung kolesterol juga asam uratnya tinggi di situ.
Jadi kita hindari, kalau bisa ya jangan terlalu sering, jangan setiap hari konsumsi jeroan. Kalau yang goreng-goreng itu gimana dok? Cara masaknya mungkin dok, Oke. ada bermasalah nggak? Kalau gorengan sih boleh, tapi kita biasa makannya itu setiap kali makan ada satu gorengan. Jadi jangan semua satu sajian itu goreng semua. Itu Dika dok. Tadi pagi tempe, Saya sih, tahu, tapi bener. Nggak, karena gini dok, makna gorengan tuh kadang-kadang masyarakat ini juga saya agak bingung gitu. Iya, iya. Orang tuh ngebayangin kalau gorengan tuh ya Abang gerobak abang itu ya, gerobak, itu kan. pisang goreng, bakwan. Dok, Minyaknya dok. Ya. telur dadar, Itu gorengan bukan? Gorengan Termasuk bukan? gorengan nggak? Telur dadar kalau minyaknya sedikit 1 sendok teh aman. Tapi penggunaan minyak kalau lebih dari 3 kali itu yang berbahaya. Karena lemak itu yang berubah dari lemak jenuh jadi tidak jenuh. Itu. Kalau jenis minyak dok Nah, kan ada minyak zaitun, ada minyak kelapa, Itu minyak kelapa gimana? sawit berpengaruh nggak sih? Ada sama minyak rambut kadar? juga ada dok, minyak rem ada. Itu sih Pengaruh. serem ya kalau diminum. Beda ya. Sorry. Minyak itu ada macam-macam. Ada minyak yang rantai panjang, ada yang rantai pendek, rantai sedang. Yang biasanya kita rantai panjang itu yang paling aman, itu jenuh. Kemudian yang rantai pendek biasanya dari lemak hewani itu yang paling berbahaya. Mentega ya? Kalau minyak berarti ya Mentega. butter, butter. ya itu. Kalau misalnya minyak yang rantai sedang seperti minyak zaitun, minyak canola, minyak biji matahari itu aman karena tidak dimetabolisme di hati. Bentar dok, penasaran nih. Kan masyarakat nggak tahu nih dok, mana yang rantai sedang, rantai panjang. Itu ngukurnya berapa meter tuh dok? Biar tahu tuh maksudnya rantainya panjang atau pendek. Enggak, biasanya kita kalau untuk orang awam kita biasa minyak goreng segala macam minyak boleh. Tapi penggunaannya jangan lebih dari 3 kali. Itu semua jenis minyak dok berarti ya? Iya. Oh, oke. Terutama kalau minyak zaitun atau minyak canola tidak boleh sampai di atas 120. Berarti tidak boleh buat menggoreng ya? Tidak Minyak boleh, zaitun dia sekalipun tidak ya? boleh. Dia biasa buat salad atau minyak yang suhu rendah. Cuma ditetesin Ya, mungkin ya? kalau minyak zaitun atau minyak canola dipakai untuk menggoreng, dia akan berubah menjadi minyak jahat. Sama aja bohong ini, Oh, udah belinya udah mahal, mahal, ya tetap jahat juga ya kan? Bentar dok, berarti kalau gitu minyak minyak kelapa yang biasa itu sebenarnya nggak apa-apa dong, asal jangan dipakai sering-sering, Iya. jangan diulang-ulang. Kan banyak yang udah sampai hitam tuh dok, itu yang bikin enak dok. Hitamnya itu yang mantap. yang sampai hitam itu berubah minyaknya itu menjadi minyak jahat. Itu lebih baik jangan. Ada juga kadang-kadang minyak yang sudah hitam dikasih bahan tertentu menjadi putih lagi kan, Oh, bisa jadi ya? bagus. Ada, tapi itu kita kan nggak tahu. Biasanya yang di abang-abang gorengan ya di pinggir jalan seperti Iya, itu, iya, karena iya. untuk ngirit ya. Oke, Tuh. mangga dok, silakan dok. Ya, kemudian ada beberapa bahan makanan yang terlalu tinggi yang kita harus hindari. Kalaupun tidak dapat dihindari, jangan terlalu sering konsumsinya. Seperti yang paling tinggi itu telur puyuh. Waduh. Ya, telur puyuh kan kita nggak mungkin makan 1 kan, paling nggak juga bisa pasti bisa makan 10. Nah itu tinggi sekali. Kemudian otak, termasuk otak kepala ikan, otak sapi, otak burung, semua itu juga tinggi. Nah, yang tidak ada kolesterol itu biasanya di putih telur. Oke. Kemudian di teripang, ubur-ubur, susu rendah lemak atau skim. Nah, itu dia 0 kolesterolnya. Oke. Yang lain-lain masih ada walaupun tidak terlalu banyak. Contohnya ayam. Ayam kalau makan dagingnya saja kolesterolnya rendah. Tapi kalau dibarengi dengan kulit dia akan tinggi. Dika, besok kalau makan ayam goreng kulitnya kasih saya. Ya, aku makan Oh, gitu. jadi anda yang sakit dong nanti dong. Tapi gini dok, ngomongin soal makanan nih Sela tadi ya. Ada yang bilang yang paling jahat itu adalah seafood. Nah, seafood itu kan macam-macam ya, ada ikan juga seafood gitu kan, ada kerang, udang, ya, gitu. cumi. Sama tuh lagi Sela, kambing. Nah, itu gimana dok soal kambing sama seafood? Kalau seafood memang kolesterol agak tinggi, tapi seberapa banyak kita konsumsi, itu dia per 100 gram macam-macam. Ada yang udang, kalau udang paling juga sekitar 130-an. Nah, kalau kita makan udang lebih dari 100 gram, misalnya setengah kilo, nah itu berapa? Dikalikan aja kolesterolnya berapa. Kalau 1-2 biji mah nggak apa-apa, aman.
Aman. Tapi jangan sepanjang hari makanin udang terus. Iya, Lama-lama kan Orang jadi kaya, nah, sepanjang hari makan udang. itu. Iya, banyak banget Atau duitnya. misalnya pagi soto Betawi itu kan jeroan, Iya. Oh, belum iya. santannya. Oh, iya. Nanti siangnya makan seafood, misalnya diundang makan itu apa tuh lobster, apalagi lobster tuh tinggi sekali kolesterolnya. Oh, lobster Kemudian malamnya makanin kepala ikan, itu juga tinggi kolesterol. Iya, Maka iya, dalam iya. satu hari kita ada batasan untuk makanan. Besoknya minum obat kolesterol ya dok? Ya, ke dokter Kayak Adi. begitu tuh. Kalau sekarang nih kan lagi finansial susah ya, penyelamat bangsa itu telur sebenarnya. Nah, dalam seminggu tuh berapa banyak telur yang boleh kita makan beserta kuningnya gitu? Kalau telur utuh 1 minggu 4 butir. Oke. Tapi yang aman putihnya saja. Putihnya sampai 6 sampai 7 boleh, aman. Karena dia tidak mengandung kolesterol, malah proteinnya bagus. Oh, dok tadi belum kejawab dok, soal kambing dok. Karena kambing ini banyak dikambing hitamkan teman-teman ya. Dibilang penyebab kolesterol, itu gimana dok? Kambing sebenarnya sama dengan daging sapi. Oke. Jadi dia per 100 gram kambing tuh sekitar 130 miligram kolesterol. Sama Jadi aja tuh. aman, Iya. tapi kalau kambing yang dimakan lemak-lemaknya Nah, itu itu dia. jadi tinggi. Iya, iya. Kalau durian gimana dok? Saya doyan itu, soalnya. nah ini nih. Apakah itu juga penyebab kolesterol Nah, itu gitu? dia dok, gimana? Sebenarnya kolesterol itu bahannya tuh dari hewani. Ah, Ya, durian itu ditakutkan karena lemaknya tinggi di situ. Jadi untuk kolesterol dia aman durian. Jadi tidak menyebabkan stroke dan lain-lain gitu? Apakah begitu? Kalau menyebabkan stroke mungkin dia sebenarnya ada penyakit dasar ya, mungkin ada hipertensi atau yang lain kolesterolnya lagi tinggi atau trigliseridnya tinggi. Nah, itu dia. Justru kalau Seperti ngomongin itu. stroke durian tuh paling ngeri tuh stroke belanjaan beli durian dok. Itu biasanya agak gede tuh angkanya. Iya. Itu yang paling kita takutin. Tapi artinya kalau begitu bisa dibilang berarti kalau saya bilang gorengan bakwan wortel, berarti nggak ada kolesterol dong gitu dok? Yang jadi bahannya itu dari minyaknya. Minyaknya yang bahaya, Minyaknya ya. kalau wortelnya sendiri sih tidak Enggak aman. lagi. Nah. Oke, monggo lagi silakan dok lanjutkan. Oke. Kemudian ada lagi beberapa bahan makanan yang sedang-sedang saja seperti daging ayam, ikan tapi tanpa kepala ya ikannya ya. Kemudian kambing juga aman. Nah, kemudian di situ kalau yang makin tinggi itu kayak seperti jeroan-jeroan ya, kemudian yang paling makin ke bawah itu makin tinggi Makin ya. serem ya, Dok? Makin serem seperti ya itu kuning telur juga tinggi kolesterolnya. Makanya kita batasi dalam 1 minggu hanya boleh 4 butir. Kalau anak-anak di bawah 2 tahun tuh gimana sih dok? Anak-anak di bawah 2 Boleh? tahun boleh, karena dia kan metabolisme masih baik. Jadi bebas tuh ya kalau anak di bawah 2 Bebas. tahun? Berarti anak bayi makan nasi padang nggak apa-apa dok? Oh nggak gitu, nggak gitu. Kuning nggak gitu. telur, Nggak, ya. ngomongin. Butuh banyak kolesterol ya Iya, dok, kalau anak-anak ya dok iya, ya? justru Oh, kita gitu. kasih. Jadi untuk orang dewasa di atas 40 kita harus batasi lah kolesterol seperti itu. Dok, penasaran. Tadi kan dokter katakan bahwa yang namanya kolesterol itu hanya ada di hewani saja. Soal minyak yang ngeri tadi jadi minyak lemak jahat ya kan. Kalau santan dok, ada yang bilang santan sehat katanya. Bahkan saya pernah baca tuh katanya santan itu sebenarnya makanan sehat itu bisa naikin HDL katanya. Nah, itu gimana sebenarnya? Gimana dok? Sebenarnya semua makanan sih baik ya buat Oke. badan kalau dikonsumsi secara benar, sesuai porsinya. Santan memang bagus, tapi kalau kebanyakan dia akan meningkatkan trigliserid, bukan kolesterol loh. Trigliserid itu salah satu penyebab stroke atau serangan jantung seperti itu. Tapi untuk kolesterolnya dia tidak tingkat. Berarti trigliseridnya. Jadi kalau Iya. makan nasi kebanyakan, trigliserid naik. Naik. Makan santan kebanyakan, trigliserid naik. Oke, ada yang bilang juga kata dok kalau santan sebenarnya nggak boleh dimasak. Itu benar nggak? Santan Jadi nggak boleh kelamaan gitu katanya. Ini nggak tahu saya mah kata orang-orang Maksudnya tetangga saya. diulang-ulang, Masak apa? dipanaskan Kayak berulang. rendang, Dipanaskan, kayak diulangin, rendang. diulangin. Rendang itu kan masaknya kan bisa 2 hari Berjam-jam 2 malam ya. tuh. Makin lama makin Makin enak. lama kata makin nggak bagus tapi. kalau santan enggak, dia tidak berubah. Oh, Tuh, lain, oke. beda. Baik. Dok, satu lagi dok, penasaran. Kalau misalnya pakai air fryer, sehat apa enggak? Jangan dijawab dulu dok. Iya, karena kita mau jeda dokter. Oke. Ya, kita akan jawabin nih setelah ini dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram nih yang udah masuk. Jadi stay di dokter karena sehat itu. Asik. Halo teman sehat, kembali lagi di Halo Dokter
benar, karena sehat itu asik. Nah, di depan kita udah ada bahan-bahan makanan nih ya. Ada apa nih? Ayam, ikan, tahu, tempe, sayur-sayuran, nasi, dan alpukat, ada buah. Saya pengen banget tahu nih dok, tipsnya bagaimana sih supaya ibu rumah tangga nih kalau mau masak tahu cara mengolah makanan yang baik dan benar. Oke, sebelum mengolah kita siapkan dulu yang penting makan makanan yang seimbang. Maksudnya jadi ada nasi, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Jangan makan nasi dengan misalnya dengan ayam goreng, itu kurang. Jadi nanti orangnya tuh kelaparan, banyak cemilan-cemilan. Kemudian Proporsinya bagaimana dok? Nah. Ini kalau piring nasi nih yang bulat ya, sayurnya seberapa banyak? biasanya kan piring nasi kita bagi 6. Iya. Ya, kalau nasi biasanya sepertiga. Oke. Ya, nasi sepertiga, lauk hewani, nabati itu sepertiga, sayur buah sepertiga. Jadi kalau misalnya nasi itu kita nambah, berarti dia kalorinya tinggi, kemudian nanti kalau nambah-nambah terus menyebabkan trigliserid yang tinggi. Ya. Untuk hewani kita juga akan batasi, misalnya ikan itu yang jangan makanin kepalanya terus, jadi kasih badannya. Kemudian kalau ayam bagian dada yang bagus tanpa kulit, jangan makanin ceker atau sayap, itu di situ lemaknya tinggi. Padahal enak ya dok. Nah itu dia. Ya kalau tahu tempe aman, yang bagus sih sayuran dan buah-buahan, seperti itu. Dan seperti ini sayur hanya tidak brokoli dengan ini contohnya ya, dengan wortel boleh sayur yang lain. Kalau sayur-sayuran sih aman setiap makan sayuran. Untuk pengolahan ikan itu sebaiknya diapakan dok? Kalau Indonesia itu kan digoreng biasanya ya. Oke, kalau ikan jangan digoreng. Biasanya kita bikin pepes atau diungkep kemudian dibakar seperti itu. Ya kalau ayam biasanya juga kita hindarilah goreng-gorengan, terutama untuk orang yang udah gemuk. Kita hindari seperti itu. Kalau untuk penggunaan air fryer bagaimana dok? Bener nggak sih katanya bikin cancer gitu? Air fryer itu sebenarnya dia kita sepanjang nggak terus-terusan di air fryer dan menimbulkan hangus hitam itu aman. Jadi sebenarnya itu dia hanya mengurangi lemak yang ada di dalam makanan itu. Tapi jangan terus-terusan, setiap kali mau makan nggak habis ditaruh nanti masuk lagi air fryer, lama-lama keluar masuk keras jadinya. Itunya dia punya dagingnya dan nanti timbul arang-arang seperti itu, seperti angus. Nah itu yang bahaya. Itu yang bikin karsinogenik ya, menyebabkan kanker. Kemudian di depan saya ada buah yang bagus banget nih, katanya alpukat mengandung vitamin E, lemaknya baik gitu ya. Tapi kalau kita ke restoran pesannya jus alpukat ya dokter ya. Ditambahin apa dok? Gula, susu kental manis. Susu kental manis katanya susu tapi ternyata isinya gula ya. Coklat, nah itu gimana tuh dok? Selama berat badan kita aman, boleh saja. Tapi nggak setiap kali pesan alpukat, jus alpukat. Sebaiknya sih alpukatnya kita ancur-ancurkan kalau malas mengunyah. Itu lebih aman. Gitu. Seperti itu. Banyak sekali ya tips yang sudah saya dapatkan dari dokter. Oh satu lagi, di sini kan ada nasi putih nih dok ya. Bedanya apa sih nasi putih, nasi merah, terus pengaruhnya bagaimana dengan kolesterol? Sebenarnya nasi tidak mengandung kolesterol. Ya, ada beberapa macam nasi. Nasi putih kalau kita orang berat badannya normal itu aman. Ya, tapi kalau orangnya obesitas kita sarankan yang beras merah karena mengandung serat lebih tinggi, jadi lebih cepat kenyang. Seperti itu. Ya. Baik dokter Tan, terima kasih banyak buat semua tipsnya. Oh satu lagi nih, faktor usia bisa mempengaruhi kadar kolesterol atau tidak ya? Faktor usia selama makannya seimbang tidak. Tapi biasanya kalau usia makin nambah, pergerakannya pun berkurang. Misalnya jarang olahraga. Nah itu bisa pengaruh dari meningkatkan kolesterol. Jadi apakah mungkin kalau udah tua, ya nih saya kolesterol, kalau anak muda mah nggak apa-apa, makannya banyak, itu sebenarnya benar nggak sih itu? Tidak juga. Sama aja? Sama aja. Apa yang dimakan itu yang mempengaruhi peningkatan kolesterol atau tidak. Kalau orang kurus tuh bisa nggak sih kena kolesterol atau bisa. hanya yang obes yang kena kolesterol? Bisa, contohnya orang kurus tidak makan nasi tapi makannya daging.
daging yang berlemak tinggi. Tapi kan kalori yang masuk kurang, tapi kolesterolnya masuk semua. Nah itu dia yang protein tinggi. Berarti Seperti kalau itu. orang diet dengan cara Tiger diet itu kurang baik ya dok ya? Kurang. Selama dia dagingnya daging kurus aman. Misalnya putih telur, Tiger diet dari putih telur yang tidak mengandung kolesterol itu aman. Dagingnya yang lean, yang kurus itu aman. Nah untuk selanjutnya Seperti itu. penurunan berat badan yang baik itu seperti apa sih dok kalau kita mau makan yang sehat gitu ya? Ya, tetap kita ngurangi kalori, defisit kalori yang biasanya setiap kali makan 2-3 piring kita kurangi setengahnya nasinya. Proteinnya tetap kita pertahankan supaya otot yang di badan itu tidak hilang. Oke. Nah, apakah kolesterol memicu penyakit lain dok? Kolesterolnya sendiri sih sebenarnya aman, tapi kalau tinggi bisa seperti tadi Dokter Adit menjelaskan ya, seperti kena penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian pusing-pusing, nah itu seperti itu. Terus kalau untuk menggoreng nih dok, tadi kan dibilang sampai 3 kali ya. Cuman kalau ibu-ibu itu kan kalau lihat minyaknya masih bening, aduh sayang nih disimpan nih gitu ya. Ada tips nggak dok buat supaya ibu-ibu yang sedang menonton ini bertaubat gitu? Kalau bisa gorengnya itu minyaknya jangan terlalu banyak. Oh. Ya, seperti kita ungkap dulu, kemudian kita masuk ke panggangan atau kita bakar. Oh gitu. Kalau dokter gizi itu bikin ini nggak sih kayak resep makanan sehat gitu? Bikin nggak sih dok? Kalau di konsultasi ke saya buatkan menu 1 hari. Berapa porsi, berapa nasinya, berapa proteinnya, seperti itu. Terima kasih Dokter Tanlina, keren banget semua tipsnya, sudah saya hafalkan. Semoga besok suami saya bisa agak kurusan dan kolesterolnya turun ya. Dengerin papi di rumah ya. Dan selanjutnya kita akan over ke Dokter Dika dan Dokter Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Sela. Itu ya papi ya, tolong di rumah papi ya. Dengerin tuh Selanya papi ya. Dan tadi dok, saya juga ingat banget tadi dari Dokter Tan bilang bahwasanya memang daging yang terbaik adalah daging yang kurus ya dok ya. Jadi sebelum kita sembelih, sapinya diet dulu. Ya, wajib. Sapinya biar kurus baru kita sembelih. Ya. Oke. Dan sekarang kita sudah ada nih beberapa pertanyaan dari Instagram nih. Dokter Adit, monggo mungkin bisa dijawab ya. Dari Batik Manggar _Gading. Waduh. Halo dokter, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita kolesterol berlebihan? Dan bagaimana pencegahannya supaya nggak kelebihan kolesterol? Terima kasih, sama-sama Bapak atau Mbak Batik ya. Oke. Dokter Adit, nih tadi itu kita mau mengupas kembali soal gejala ya. Karena memang banyak yang bilang bahwanya kalau kolesterol itu lagi naik pasti kenceng lehernya, pasti pegel-pegel ototnya, bener apa enggak? Oke. Jadi memang namanya kolesterol tadi sudah kita jelaskan di awal, dia dikatakan sebagai silent killer. Nah, Dia tidak bergejala sama sekali. Ketika orang sudah mulai bergejala, berarti memang dia dalam kondisi sudah terlalu tinggi. Udah komplikasi gitu? Sudah komplikasi ya. Jadi misalnya ada beberapa orang merasa lehernya terasa sakit. Sebenarnya itu bukan gejala kolesterol tinggi, tapi memang ya dia sudah terlalu lama, akhirnya tubuh sudah tidak bisa mengkompensasi lagi. Baru gejalanya keluar. Walaupun gejala leher yang terasa nyeri itu bukanlah salah satu gejala kolesterol tinggi. Ya, bukan. Terus gimana kalau supaya pencegahan supaya tidak terjadi gitu? Nah, untuk kita yang udah berusia di atas 30, lebih bagus lagi 40 ya, itu sebaiknya memang dicek kolesterol. Oh, berkala? Ya, kolesterol berkala harus dicek. Setiap? Minimal ya biasa kita mencek setiap 6 bulan sekali. Bisa melalui alat yang dari tangan ataupun mungkin kalau mau lebih spesifik lagi seperti kita jelaskan sebelumnya, dilakukan di pemeriksaan laboratorium. Karena yang baik untuk pemeriksaan kolesterol itu tidak hanya kolesterol total saja. Nah, karena biasanya kalau tangan itu kan kolesterol total ya. Betul, iya. nggak bedain LDL, HDL. Iya, karena yang paling penting adalah LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Tapi tetap yang 3 itu. Terus gimana pencegahannya? Karena memang juga ada dikatakan sebagai familial cholesterolemia. Itu adalah sebuah penyakit, dia memiliki kadar kolesterol yang tinggi dengan riwayat family atau keluarga yang memiliki kolesterol yang tinggi. Jadi walaupun dia usianya masih muda, mungkin masih 20-an atau mungkin 30 awal, tapi memang dia memiliki kolesterol tinggi padahal gaya hidupnya sudah bagus. Nah, kalau memang dia dalam kondisi seperti itu, memang wajib dicek secara berkala. Dok, ngomongnya soal pencegahan ini juga kebiasaan masyarakat nih, unik-unik dok.
banyak yang mereka itu membiasakan untuk setiap kali habis makan kambing lah, makan santan gitu kan, itu langsung otomatis minum obat penurun kolesterol. Nah, boleh nggak kayak gitu? Tiap kali habis kondangan minum simvastatin gitu. Bener nggak itu? Oke, jadi itu ya memang ya orang bilang gampang udah daripada takut, udah kita makan yang enak-enak yang banyak, habis itu minum obat menurun kolesterol. Itu dia. Terus sekali 2 kali doang. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Salah pemirsa. Kenapa? Karena memang seharusnya minum obat kolesterol itu minimal 2 sampai 6 minggu. Non-stop ya, karena memang namanya obat dia ada waktu untuk mencapai pola kerjanya sendiri. Ketika dia diminum hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, dia nggak akan bisa mencapai efek yang optimal. Mungkin ketika dia diminum 1-2 kali, dia akan turun sedikit. Tapi setelah itu dia akan kembali lagi ke kondisi yang tinggi. Jadi jangan. harus rutin ya secara 2 sampai 6 minggu. Oke, jadi tadi kita garis bawahi itu adalah salah ya. Apalagi misalnya pemirsa bikin daging ya kan dibikin sausnya saus simvastatin, itu juga nggak bisa. Nggak bisa dimasak bareng, nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke, lanjut lagi. Kita akan ke pertanyaan berikutnya, Dr. Adit. Halo dok, saya wanita 46 tahun premenopause, BB 46. Oke, tekanan darah cukup rendah ya, 87/58. Tapi kolesterol 247. Nah, untuk nurunin kolesterol saya diet, tapi malah turun berat badan. Nah, ini gimana? Nah, mungkin ini dari Buket Bogor Murah nih. Oke, untuk Mbak Bogor ya. Kita mungkin ini bisa sama Dokter Tan nih kayaknya nih, karena berhubungan dengan diet juga Dokter Tan. Ini gimana dok? Gimana dok? Caranya menurunkan kolesterol tapi tidak menurunkan berat badan. Nah, karena udah slim banget tuh kakaknya ya. Jadi untuk Ibu Buket Bogor, Buket. Jadi untuk menurunkan kolesterol nggak perlu semuanya dipangkas. Mungkin kalau menurut saya nasinya pun dikurangi, yang lain-lain tidak dimakan. Mungkin makan nasi dengan sayur saja. Nah itu lama-lama kan kalorinya rendah. Bukannya nurunin kolesterol malah nurunin berat badan. Tapi yang harus diperhatikan di sini yang makanan yang tinggi kolesterol yang dicegah seperti kuning telur, jangan ya. Kemudian jeroan ibu-ibu. Ya, kemudian otak. Ya, termasuk juga kepala ikan. Pengolahannya jangan banyak digoreng. Seperti itu tipsnya. Direbus, dikukus gitu ya dok ya. Tapi tetap kalorinya yang masuk ke dalam badan kita harus sesuai supaya berat badannya tidak turun. Jadi sebetulnya bisa tetap makan enak ya dok ya, tapi kolesterolnya diturunkan dengan cara pengolahan yang berbeda gitu ya dok. Iya, seperti itu. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang akan dijawab di segmen berikutnya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita masih ngomongin soal kolesterol dan juga makanannya apa gitu kan. Dan sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Ada Jeffrey. Dok, cara menurunkan LDL 193 tanpa makan obat penurun kolesterol. Bagaimana? Nah ini mungkin saya dari Dokter Adit dulu deh, dok. Sebelum ke Dokter Tan nanti ngomongin soal makanannya, kira-kira untuk menurunkan LDL tanpa obat. Iya, sebenarnya kalau memang dia LDL, kalau kita dari bagian penyakit dalam ya, itu kalau LDL itu dia harus diturunkan dengan obat-obatan ya, karena memang dia sudah memiliki target di atas nilai normal. Karena LDL dia sampai 193, ada kemungkinan kolesterol totalnya bisa udah mencapai hampir 300 kali ya. Ya, berarti kata lain dari bagian penyakit dalam sebaiknya untuk dengan pemberian obat-obatan. Tapi memang harus dikombinasikan dengan hal-hal lain seperti menaikkan HDL. Gimana itu? Olahraga yang bagus, pola hidup yang bagus, stop merokok dan lain sebagainya. Itu dia. Untuk olahraga yang bagus tuh gimana sih dok? Sebenarnya olahraga yang bagus adalah olahraga yang aerob. Maksudnya aerob itu adalah dia beritmik. Ritmik itu jadi bukan olahraga yang oke, sekarang saya olahraga 5 menit lari-lari dan sebagainya udah itu selesai. Seminggu nggak pernah dilakukan. Nggak teratur ya? Tapi harus dilakukan kayak misalnya nih, 1 hari kita berolahraga 30 menit. Nah sudah itu besok 2 hari sekali olahraga lagi 30 menit. Yang rutin dan harus ada namanya terukur. Nah itu dia.
Ketika kita udah terukur, baru kita tahu bahwa ini olahraga yang bagus, HDL-nya naik, dan ketika HDL naik, LDL pasti dia akan mengikuti turun. Dok, kalau ibu-ibu tuh ya saya udah ngepel, nyapu, nyuci, nyikat WC, udah capek nih, masa perlu olahraga lagi? Itu gimana, Dok? Nah itu makanya, balik lagi namanya olahraga itu adalah olahraga yang teratur dan terukur. Kan kalau misalnya nih di rumah hanya seperti ya nyapu-nyapu, terus bersih-bersih dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu ukurannya berapa, teraturnya bagaimana, kalori keluarnya berapa. Kan biasanya udah nyapu-nyapu, udah capek, udah berhenti dulu. Lanjut lagi, akhirnya metabolismenya nggak yang naik. Gitu, jadi harus diukur. Jadi misalnya nggak apa-apa nyapu, tapi disapu beneran menyapu selama 1,5 jam tanpa berhenti. Dikasih timer loh. Jadi kalau rumah udah selesai ke rumah tetangga itu. Atau nyapunya misalnya 18 repetisi. Iya, kan? itu bikin dia. 3 set gitu, mungkin betul, bisa. itu yang dikatakan. Bisa. Gitu, kalau dari menaikkan HDL, gitu ya. Terus yang berikutnya juga untuk olahraga juga dilakukan yang ya aerob. Aerob itu dia yang harus ada ritmiknya. Misalnya bersepeda, terus dia jogging, jalan sehat, dan lain sebagainya. Aku nambahin dikit boleh nggak ya? Boleh. Karena gini, kalau kita bicara olahraga memang penting banget, aku setuju. Cuman yang kadang kita suka takut tuh, itu adalah meminta pasien untuk latihan beban. Padahal yang namanya otot ya Sela, itu penting banget juga buat metabolisme lemak. Iya. Makanya kenapa yang kita sarankan, memang tadi selain kita sarankan untuk latihan aerobik, setuju. Tapi kalau bisa diselingin lagi sama latihan beban. Latihan beban apa harus pakai barbel atau boleh pakai galon aqua gitu? Sebenarnya gini, kalau bicara barbel itu kita kan ada hitungannya lebih jelas. Kiloannya itu jelas lah. Kalau kita bicara galonnya setengah penuh apa full penuh itu kan agak susah tuh kan. Apa galon kosong gitu malah enteng banget. Jadi memang makanya kenapa yang baik yang memang tadi terukur, setuju banget terukur. Dan kalau untuk pasien dengan kondisi medis itu yang paling bagus adalah terresepkan. Kamu pinter juga ya ngomong. Karena kan saya memang di situ bidangnya ya, makanya saya agak tadi mau nambahin boleh nggak nih ya gitu. Nah, Dokter Tan, kalau ngomongin tadi soal menurunkan, ada nggak sih kan ada yang bilang katanya pakai kacang-kacangan untuk menurunkan LDL atau tadi misalnya minyak zaitun juga katanya juga bisa tuh untuk menurunkan, bisa nggak Dok? Sebenarnya LDL itu kan cara pengolahan. Kalau menghindari goreng-gorengan dan hindari bahan makanan yang tinggi kolesterol itu aman. Sebagai pengganti bahan makanan yang seperti tadi itu, kita bisa nambahkan kacang-kacangan untuk kenyang. Ditambah lagi sayuran, jangan lupa. Oke. Kacangnya harus yang mahal nggak sih? Kayak almond, pistachio, Waduh. Tidak harus. Berarti artinya kacang itu bukan menurunkan, dia lebih karena membatasi dong? Bukan membatasi, menggantikan. Iya, maksudnya mengganti. Iya. Tapi kalau kita nyemilin kacang, kita nggak bisa ngarep dia turun sendiri gitu? Nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa. Berarti udah mahal-mahal. Iya, Tapi dia bisa menggantikan daripada yang nggak sehat, mendingan diganti yang sehat. Misalnya kayak tadi kacang. Iya. Jangan kacang goreng gitu ya? Iya, Kacangnya direbus betul. gitu ya Dok ya? Apalagi ngacangin orang juga jangan, kasihan orang. Oke, ada lagi nih dari Velas. Ya, selamat pagi dokter. Kalau minum jamu, nah ini atau obat-obatan herbal yang mengklaim bisa mengurangi lemak jahat atau serat instan, itu juga ada yang diseduh gitu kan. Boleh nggak? Mungkin Dokter Tan, Dok. Kan sekarang produk banyak Dok. Hits banget ya. Banyak yang tuh sasetan ya kan, tinggal diaduk. Gimana Dok? Untuk obat-obat herbal atau selama dia tidak memakai bahan kimia, apakah kandungannya seperti apa? Apakah kandungannya dia terdiri dari serat tinggi seperti sayur-sayuran atau buah-buahan, itu aman. Tapi biasanya yang dikemas itu dia memasukkan bahan supaya tahan lama, pengawet. Nah itu, lebih baik kita konsumsi dari bahan dasarnya yang dari alamiah aja. Tuh. Malah kalau yang terlalu awet agak ngeri ya Dok ya. Tapi hubungan nggak apa-apa, hubungan awet tahu bagus. Isinya apa, mungkin ada bahan pengawetnya di dalam situ. Kalau sekali 2 kali aman, tapi kalau untuk dikonsumsi setiap hari nggak bagus juga. Atau mendingan kita dia ngerebus sendiri gitu kali ya. Mendingan kita ke pasar, beli sayur, buah gitu kan. Ngerebus sendiri. Oke, sebenarnya ini kita banyak banget nih yang masih pengen dibahas nih, Dokter Tan, Dokter Aditya. Cuman waktu yang membatasi. Mungkin bisa disimpulkan oleh Sela. Monggo, apa nih kira-kira hikmah dari hari ini yang bisa kita petik? Iya, supaya menjaga kolesterol ya, kita harus menjaga gaya hidup sehat. Nah, itu dia. Harus olahraga. Itu dia, betul. Makannya yang sehat. Makan apa aja boleh, tapi pengolahannya. Itu Kemudian dia. kolesterol yang jahat itu adanya di hewan ya. Jadi kalau nabati selama tidak digoreng itu aman gitu kan. Iya, itu dia. Kemudian apa lagi tadi? Ya pokoknya itulah. Pokoknya kita bisa membuat yang namanya kolesterol tetap aman dengan menjaga pola hidup.
jangan merokok. Itu dia juga penting karena sekali. memperparah keadaan kolesterol yang tinggi ya. Itu dia ya. Jadi semoga bermanfaat pemirsa, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Dr. Tan juga Dr. Adit ya atas ilmunya yang daging semua nih. Tapi daging kurus ya dok ya. Supaya sehat ya gitu. Sehat. Iya, jadi pemirsa juga terima kasih banget ya udah stay sama kita gitu kan. Kita ngobrol asik banget hari ini, nggak terasa. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Kamis pukul 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Dan kalau ketinggalan nih, misalnya lagi masak gitu kan, lupa ada Halo Dokter, jangan sedih, jangan cemberut. Langsung mampir di YouTube kita di TVRI Nasional di Dokter, karena sehat itu Asik. Dadah. Dah.